Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi kali ini. Kita akan membahas mendesain proposal penelitian dan proposal kegiatan. Baik, kita langsung saja simak materinya. Kita akan lengkapi dengan contoh pembuatan satu proposal kegiatan untuk sesi kali ini. Nah, di depan adik-adik di sini sudah ada pengertian proposal. Proposal ini banyak Anda tentu dengarkan dalam dunia akademis, terutama pada kaitannya dengan kegiatan-kegiatan penelitian maupun kegiatan pelatihan. Nah, sesuai dengan namanya, artinya proposal itu adalah suatu rancangan kegiatan yang disusun dalam bentuk tulisan secara sistematis. Tulisan yang sistematis itu tulisan yang tentunya terencana, ya, berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya agar kita lebih mudah memahami apa yang kita tuliskan atau apa yang kita ajukan dalam rancangan tersebut. Nah, ini ada beberapa pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, kita mengambil dari pendapat Hasnun Anwar, juga mengatakan bahwa suatu rencana yang disusun untuk pelaksanaan kegiatan tertentu. Jadi kata kuncinya di situ ada rencana yang telah disusun. Nah, kalau menurut Goris Keraf, ialah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau badan untuk mengerjakan atau melakukan suatu pekerjaan. Misalnya ada kedua belah pihak yang ingin memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu, dia bisa membuat suatu proposal pengajuan saran melalui pembuatan rencana dalam bentuk dokumen yang secara sistematis dituliskan agar pihak kedua ini bisa memahami apa yang Anda inginkan dalam permintaan atau saran tersebut. Nah, kalau menurut Rifki, arti proposal yaitu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Penulisan proposal adalah suatu langkah penggabungan dari berbagai perencanaan yang telah dibuat dalam tahap-tahap sebelumnya. Nah, definisi di atas ini menunjukkan bahwa proposal itu merupakan suatu rencana yang kita tuliskan secara sistematis dalam bentuk dokumen yang tentunya tujuannya itu untuk memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu yang kita berikan saran atau yang ingin kita kerjakan. Nah, lanjut kita masuk pada sistematika bagaimana menulis suatu rancangan proposal yang baik, yang terstandar, yang sistematis. Nah, di sini ada dua yang saya tunjukkan. Yang pertama, penulisan proposal penelitian. Nah, berbeda halnya dengan proposal kegiatan yang lebih simpel dibandingkan dengan proposal penelitian. Nah, di proposal penelitian pada bagian pendahuluannya sama dengan proposal kegiatan yang sama-sama memiliki latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, kalau di proposal kegiatan dia tidak memiliki rumusan masalah. Nah, di penelitian juga memiliki kajian pustaka dan metodologi penelitian, sedangkan di proposal kegiatan itu tidak ada. Yang ada pelaksana kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, biaya kegiatan, rincian anggaran biaya yang dibutuhkan, serta penutup. Nah, di penelitian di situ ada metode penelitian yang akan kita rancang. Nah, pada bagian metodologi penelitian ini terdiri dari variabel, populasi, dan sampel atau data dan sumber data, serta bagian instrumen pengumpulan data, analisis data, lampirannya yaitu RAB. Nah,
kalau melihat dari struktur ini, kita bisa langsung memahami apa yang harus kita tuliskan dengan mengikuti struktur yang sudah bisa kita buat sebelumnya. Nah, baik, untuk lebih simpelnya kita bisa langsung praktekkan pada sesi kali ini. Namun yang akan kita praktekkan bagaimana menyusun sebuah proposal kegiatan. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini sudah ada lembar kerja yaitu Microsoft Word. Di lembar ini akan saya buat sebuah proposal. Kita mengambil judul saja, proposal kegiatan pelatihan wirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat. Nah, ini bisa kita jadikan sampul kegiatan kalau misalnya ada lembaga yang membuat pelatihan ini, bisa ditambahkan misalnya komunitas pemuda kreatif Sulawesi Barat. Ini bisa kita jadikan sebagai sampul. Kalau misalnya Anda punya logo, bisa ditambahkan tahun 2021. Nah, saya ingin menambahkan logo. Anggaplah ini adalah logonya. Lembaga Pemuda Kreatif. Nah, kita lanjut di bagian kedua. Nah, di struktur yang pertama tadi itu ada latar belakang. Oke, kita lihat kembali, ada nama kegiatan, tujuan, sampai penutup. Oke, saya copy saja. Nah, secara struktur seperti ini. Nah, Anda tinggal mengisi saja apa latar belakang yang menjadi dasar Anda untuk melakukan kegiatan itu. Misalnya di sini harus Anda jawab mengapa Anda ingin membuat kegiatan ini. Seberapa pentingnya kegiatan ini harus segera dilakukan. Nah, ini yang menjadi dasar Anda dalam menuliskan latar belakang. Boleh juga Anda menunjukkan suatu masalah yang Anda hadapi berkaitan dengan usaha kreatif di Sulawesi Barat. Nah, di sini di latar belakang ini Anda bisa menceritakan bagaimana urgensi pelaksanaan kegiatan ini. Misalnya Anda mengambil dasar bahwa para pemuda kita di Sulawesi Barat ini banyak yang pengangguran. Angka pengangguran itu bisa sekarang di tahun 2021 mencapai misalnya 100.000 jiwa. Nah, tentunya ini adalah masalah. Nah, sehingga Anda sebagai orang yang bergabung dalam satu komunitas
penting untuk membuat sebuah pelatihan. Anda bisa juga menambahkan berbagai pengertian atau referensi tentang wirausaha supaya orang lebih memahami apa itu wirausaha. Anda bisa mencari pengertiannya, menambahkan referensi di sini. Nah, kalau saya sih biasa menggunakan, ini saya sudah punya aplikasi untuk membuat kutipan, namanya Mendeley. Nah, Mendeley ini Anda bisa download di Google, sudah ada website resmi dari platform Mendeley ini. Nah, ini saya sudah ada, saya tinggal buka. Nah, seperti ini penampakan aplikasinya. Nah, di sini ada ribuan referensi yang Anda bisa gunakan untuk menambah kekayaan penyusunan proposal Anda. Nah, misalnya tadi saya mau cari tentang wirausaha. Nah, ini sudah muncul berbagai referensi yang berkaitan dengan wirausaha. Nah, misalnya saya buka satu ya. Ini ada judul tulisan kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Nah, ini penulisnya Zimmer dan Scarborough, dipublikasi di Salemba 4 pada tahun 2008. Nah, saya ingin mencari artikelnya. Nah, alhamdulillah dapat. Sekarang kita bisa mengcopy di alamat ini, URL ini. Kita buka di Google. Nah, mudah-mudahan ketemu. Nah, ternyata artikelnya tidak ketemu. Kita coba cari yang lain, referensi yang lain. Oke, kita lihat ini. Kita copy, lalu kita tempelkan di sini. Apakah artikelnya keluar? Nah, dari sini kita bisa merujuk referensi tentang wirausaha dari berbagai tulisan yang sudah kita searching tadi ini. Nah, ini kita sudah ketemu. Abstrak, keyword. Kita mau cari artikelnya secara full untuk kita buka. Nah, ini di halaman 80 sampai 91 PDF. Udah lama. Jadi kita sambil menunggu ya, karena koneksi internet saya juga lambat. Coba kita download, mudah-mudahan bisa. Nah, ini hasil download kita pada artikel tadi.
Nah, sekarang di sini kita bisa mengambil misalnya referensi yang kita butuhkan. Nah, sambil membaca, nah anggaplah bahwa kita mau mengambil referensi ini ya. Oke, sampai di sini kita copy. Nah, saya tempelkan di sini. Sambil kita bisa memperbaiki. Nah, ini pun bisa kita langsung insert citasi. Dari mana dokumen ini kita ambil. Oke, kita langsung cite. Oke. Oke, ini tulisan Sofia di tahun 2017. Nah, untuk memilih stylist, silakan Anda, misalnya kita ingin menggunakan penulisan catatan kaki. Nah, ini tinggal kita memilih Chicago Manual Style edisi 17 ya. Nah, baiklah, anggaplah bahwa di sini di latar belakang ini sudah kita tulis. Nah, intinya bahwa di latar belakang ini berisi tentang alasan Anda sebagai seorang yang ingin mengajukan sebuah saran atau kegiatan, kenapa masalah ini penting diangkat, atau misalnya kalau judulnya ini pelatihan wirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat, Anda memberikan argumen yang tentu rasional dan logis mengapa kegiatan ini harus kita laksanakan. Nah, disitulah Anda menguraikan berbagai macam masalah yang terjadi di daerah kita misalnya, di mana Anda ingin membuat kegiatan itu, dan Anda memberikan tawaran bahwa solusinya adalah kita harus membuat kegiatan pelatihan wirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat. Nah, itu kata kuncinya di latar belakang Anda. Sedapat mungkin Anda menguatkan argumentasi agar kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, setelah kita mengerjakan latar belakang, kita bisa langsung masuk di nama kegiatan. Langsung saya ditulis nama kegiatan ini adalah pelatihan wirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat. Nah, di sini ada tujuan dari kegiatan. Silahkan Anda tuliskan apa tujuan dari kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini adalah 1. Memberikan penguatan kompetensi wirausaha bagi pemuda di Sulbar. 2. Mendorong kesadaran berwirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat. 3. Nah, kalau misalnya mengurangi angka pengangguran melalui kegiatan wirausaha.
Nah, kira-kira seperti ini penulisan tujuan kegiatan. Nah, kalau misalnya tujuan Anda banyak, ya silahkan tuliskan semua yang Anda anggap sebagai tujuan Anda dalam membuat kegiatan ini. Nah, selanjutnya manfaat. Nah, tujuan dan manfaat yang kita tuliskan harus sesuai dengan tujuan kita. Jangan tujuannya lain, manfaatnya juga lain. Nah, kira-kira kita langsung saja mengikuti kalimat dari tujuan yang sudah kita tuliskan. Nah, misalnya di tujuan yang pertama kita memberikan penguatan kompetensi. Nah, sedangkan manfaat yang kita terima adalah meningkatnya kompetensi wirausaha bagi pemuda di Sumbar. Yang kedua, karena tujuan Anda mendorong kesadaran, jadi manfaat yang bisa kita dapatkan adalah terciptanya kesadaran berwirausaha bagi pemuda di Sulawesi Barat. Nah, manfaat yang ketiga, berkurangnya angka pengangguran melalui kegiatan wirausaha di Sulbar. Nah, selanjutnya di bagian pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan ini adalah komunitas pemuda Sulbar dengan rincian kepanitiaan sebagai berikut. Nah, misalnya siapa ketua panitia, sekretaris, bendahara, divisi publikasi siapa, divisi apalagi, divisi konsumsi misalnya. Oke, dan selanjutnya ya akan menjadi kepanitiaan dalam kegiatan ini. Nah, waktu dan tempat kegiatan, misalnya pelaksanaan kegiatan ini akan diselenggarakan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat. Nah, di sini ada lagi biaya kegiatan. Nah, biaya kegiatan ini sebenarnya juga merupakan hasil dari akumulasi setelah kita merincikan biaya yang kita butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan itu. Nah, biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
Nah, sebentar kita akan lanjut menyusun RAB. Kita tutup dulu. Demikianlah kami buat. Semoga rancangan memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan ini dan diharapkan kepada seluruh pihak agar bisa berkontribusi dalam mensukseskan kegiatan ini. Imagine Nah, kira-kira gambaran proposalnya seperti ini. Nah, sisa nanti di sini kita bisa menambahkan rincian dari alokasi pembiayaan yang kita butuhkan sebesar 2 juta. Nah, kita akan mencoba membuat RAB-nya senilai 2 juta rupiah untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan. Nah, di sini ada nomor barang yang dibutuhkan, frekuensi, harga, ini volume dulu ya, volume, frekuensi, harga satuan, dan total. Nah, misalnya satu kita butuh kertas, butuh apa lagi? Spanduk, butuh konsumsi, butuh tinta printer. Misalnya honor narasumber, sertifikat. Nah, anggaplah ini beberapa kebutuhan kita dalam pelaksanaan kegiatan sewa gedung. Nah, jadi judulnya di sini adalah kebutuhan. Misalnya kertas 2 rim, kita hanya beli 1 kali. Spanduk 2 meter, hanya 1 kali. Konsumsi misalnya pesertanya sebanyak 50 orang. Kita makan sebanyak 2 kali. Tinta printer 1 botol
sebanyak 1 kali. Honor 2 orang sebanyak 2 jam. Nah, misalnya honornya per jam itu adalah 50.000. Oke, baik, kita akan ganti formatnya dulu. Kita memilih rupiah. Nah, kertas harganya 50.000. Spanduk 2 meter 60.000. Tinta print konsumsi misalnya 20.000. Tinta printer 50.000. Sertifikat 3.000. Sebanyak 50 orang 1 kali. Satu paket 1 kali. Nah, sekarang kita akan menjumlah berapa seluruh uang yang kita butuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Nah, setelah kita hitung-hitung ternyata yang kita butuhkan sebanyak 3.120.000. Nah, ini langsung kita copy. Nah, kira-kira seperti ini proposal kita. Kalau sudah jadi, sisa Anda merapikan proposal ini. Nah, kalaupun tujuan proposal ini kita akan gunakan untuk mencari anggaran, menawarkan kepada beberapa pihak untuk sama-sama bisa berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di depan sini Anda bisa berikan suatu pengantar kepada siapa proposal ini diajukan. Misalnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Sini kalau misalnya panitianya punya nomor surat, ada perihal dan ada lampiran. Nomor 01 perihal permohonan kerjasama atau permohonan bantuan dana. Lampiran 1 bundel proposal. Nah, sisa Anda menuliskan isi suratnya di sini yang berkaitan dengan
kegiatan yang akan Anda laksanakan. Nah, baik, kira-kira contohnya seperti ini, sisa Anda bisa merapikan layoutnya. Nah, ini satu proposal yang sudah jadi, hanya tata letak, aturan, dan layoutnya mungkin perlu Anda rapikan, mempercantik sesuai dengan standar atau keinginan Anda. Nah, baik, saya pikir sampai di sini dulu untuk materi kita, bagaimana membuat sebuah proposal kegiatan yang tentunya bisa lebih praktis, lebih mudah ketika Anda mengetahui unsur-unsur yang terdapat di dalam proposal tersebut. Nah, jadi yang perlu Anda hafal secara baik-baik seperti apa sistematika penulisannya. Ketika Anda sudah tahu, Anda memahami dan mencoba untuk mengurutkan satu persatu referensi yang Anda butuhkan dalam penulisan proposal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.